saya, Anas Lexi Dita Rahmawan, dengan NIM 2019-012073, ingin menjelaskan tentang proses bubut dalam dan luar. Proses bubut dalam. Proses kerja pembubutan diameter dalam pada dasarnya sama dengan membubut rata. Namun, dilakukan pada bagian dalam diameter benda kerja yang sebelumnya sudah dilubang menggunakan mata bor. Pembubutan jenis ini banyak digunakan untuk keperluan memperbesar lubang pada benda kerja. Alat potong yang digunakan adalah pahat bubut dalam. Pengerjaan pembubutan dalam memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan proses penyayatan tidak dapat dilihat dan diamati secara jelas oleh operator. Untuk membubut dalam dapat dilakukan dengan dua cara putaran sumbu utama mesin. Putaran ke kiri ke belakang dan putaran kanan ke depan. Proses bubut luar pada pembuatan ulir luar di mesin bubut. Pertama, membuat diameter yang tepat, seperti yang diinginkan atau sesuai mur yang akan dipasang. Kedua, tentukan posisi roda gigi yang sesuai dengan kisar dari ulir yang akan dibuat. Ketiga, persiapkan pahat bubut ulirnya. Keempat, atur putaran spindle ke kecepatan yang sesuai dengan kondisi bahan benda kerja. Selanjutnya, kita mulai menghidupkan mesin dan menekan tuas otomatis start dan memulai proses pemakanan. Itulah proses bubut dalam dan proses bubut luar pada pembuatan ulir luar. Salam dan bahagia. Nama saya Dimas Aji Ardinal, NIM 2019-012077. Berikutnya saya akan menjelaskan apa itu proses bubut alur atau undercut. Membubut alur adalah proses pembubutan dengan tujuan untuk membuat celah dengan lebar dan kedalaman tertentu pada benda kerja. Cara membubut alur menggunakan pahat bubut yang khusus untuk membuat alur karena memiliki ukuran, sudut, dan geometri yang khusus. Pembubutan alur pada umumnya bertujuan untuk membuat sisi pembebas untuk proses membuat ulir dengan menggunakan mesin bubut. Selain itu, dapat juga untuk pembuatan tempat pemasangan snap ring. Ikut contoh bentuk-bentuk alur. Yang pertama ada alur kotak, kemudian alur melingkar, dan alur V. Proses yang identik dengan pembuatan alur adalah proses pemotongan benda kerja atau parting. Proses pemotongan ini dilakukan ketika benda kerja selesai dikerjakan dengan bahan benda kerja yang relatif panjang. Saya Hilman Haikal dengan NIM 2019-012078. Saya di sini ingin menjelaskan langkah-langkah pembuatan ulir luar dan ulir dalam. Yang pertama, langkah-langkah pembuatan ulir luar. Mempersiapkan gambar kerja. Siapkan gambar kerja dan pahami dimensi-dimensi sesuai dengan permintaan gambar kerja. Hal ini penting agar pada waktu memproses pembubutan tidak terjadi kesalahan. 2. Mempersiapkan alat potong. Alat yang digunakan yaitu pahat rata atau ISO 6 untuk pembubutan diameter luar dan ulir. 2. Pahat muka kamfer atau ISO 2 untuk pembubutan muka dan membuat pinggul atau kamfer. 3. Pahat alur atau ISO 7 untuk pembubutan alur pembebas pada waktu penguliran. 4. Pahat ulir metris untuk pembubutan ulir. Yang ketiga, membuat diameter mayor untuk ulir luar. Untuk pembubutan ulir luar, diameter mayor dari ulir luar biasanya dikurangi sebesar 0,2 mm. Dengan tujuan pada waktu proses penguliran terjadi build up chip pada puncak ulir, maka diameter ulir luar akan pas dan mudah pada waktu pengepasan. Misalnya pembubutan ulir M10
maka sebelum dilakukan penguliran diameter yang dibubut adalah 9,8 mm. 4. Membuat alur pembebas ulir. Alur pembebas atau undercut perlu dibuat agar pada waktu penguliran pahat tidak menabrak pada bagian pojok atau siku pada pembubutan ulir dengan diameter bertingkat, dan agar pada waktu pengepasan bisa mepet dengan bagian pojok atau siku. 5. Mengatur jarak puncak atau pitch. Yang diinginkan aturlah pitch sesuai dengan tuntutan gambar dengan cara melihat tabel otomatis ulir dan membuat tuas roda gigi pada gearbox fit sesuai dengan tabel. 6. Mengecek kesesuaian jarak puncak ulir. Untuk mengecek kesesuaian jarak puncak ulir, maka dilakukan pembubutan ulir dengan kedalaman setipis mungkin dan kemudian dicek dengan mal ulir atau pitch gauge. 7. Pembubutan ulir. Setelah sesuai, maka pembubutan ulir dapat dilakukan dengan penambahan kedalaman 0,1 setiap penyayatan. Untuk proses finishing, penambahan kedalaman sebesar 0,02 mm dan dilakukan 2-3 kali penyayatan pada kedalaman yang sama setelah cek dengan mur atau ring thread gauge. Langkah-langkah pembuatan ulir dalam. Pada dasarnya, pembubutan ulir dalam dan ulir luar sama prinsipnya. Hanya berbeda pada alat potong dan ukuran pembubutan rata sebelum diulir. Langkah-langkah pembuatan ulir dalam. 1. Mempersiapkan gambar kerja. 2. Mempersiapkan alat potong. Alat potong yang digunakan yaitu A. Center drill. Center drill digunakan untuk membuat awalan lubang pada pengeboran lubang di mesin bubut. B. Twist drill. Digunakan untuk membuat lubang awal pada proses pembubutan ulir dalam. C. Pahat ISO 8 atau ISO 9. Setelah dilubangi dengan twist drill, maka dilakukan proses boring yaitu pembesaran lubang dengan ISO 8 untuk lubang tembus dan ISO 9 untuk lubang bertingkat. D. Pahat alur dalam. Pada lubang bertingkat atau ulir tidak tembus, maka perlu dibuat alur untuk pembebasan ulir dengan pahat alur dalam. E. Pahat ulir dalam. Digunakan untuk pembubutan ulir dalam. 3. Membuat diameter minor untuk ulir dalam. Pada pembubutan ulir dalam, maka diameter lubang yang dibubut adalah sebesar diameter mayor ulir dikurangi pitch atau jarak puncak ulir. Misalnya ulir M16 kali 2, maka diameter lubang yang dibuat adalah 6 dikurang 2 sama dengan 14 mm. Dan agar dalam pengepasan ulir lebih mudah, biasanya diameter minor ditambah 0,2 mm sehingga diameter yang dibubut adalah 14,2 mm. Untuk selanjutnya proses pembubutan ulir dalam sama dengan pembubutan ulir luar. Yang keempat, membuat alur pembebas ulir. Yang kelima, mengatur jarak puncak pitch yang diinginkan. 6. Mengecek kesesuaian jarak puncak ulir. Yang ketujuh, pembubutan ulir. Sekian dan terima kasih. Salam.